dengeran kan? Terus ada lead mengumpulkan data Ya prospek. denger Mas. Dengeran. Lead itu untuk menaikkan kita kalau mencari untuk lead atau prospek itu biasanya pakai ini. Nah, ini yang sering lead itu sering yang kita pakai untuk LPWA biasanya kalau produk-produk digital bagusnya pakai lead atau produk fisik juga bisa pakai lead sih. Kalau nggak ada merek personalnya bisa pakai lead. Oh, tadi nomor tiga belum ya, engagement itu meningkatkan interaksi. Bagusnya ini pakai CTWA kalau interaksi atau engagement itu pakai CTWA. Kenapa? Karena orang-orang yang berinteraksi itu lebih banyak daripada yang membeli atau mudah mendapatkan lead. Jadi nanti Facebook itu mencari orang-orang yang sering berinteraksi, yang sering mendatangkan lead, yang sering penjualan, dan kalau penjualan biasanya sales ini itu jarang kan orang-orang yang di Facebook itu lebih banyak interaksi daripada penjualan. Nah, makanya kalau CTWA bagusnya pakai engagement, kalau LPWA itu bagusnya pakai lead app promotion, mempromosikan aplikasi juga bisa. Ini nggak pernah saya pakai tambahan kalau untuk mempromosikan aplikasi ini. Soalnya nggak punya aplikasi juga kan, tentang aplikasi mungkin yang ada di Play Store atau apa ya gitu, nggak pernah pakai yang nomor 5. Nah, yang ini sales atau penjualan itu penjualan langsung atau check out biasanya ini yang mau mengiklankan yang sudah apa namanya, udah membranding dulu. Semisal toko kita jualan skincare, namanya sudah luas, itu bisa pakai sales. Soalnya kan orang, oh udah tahu ini itu buat skincare, tapi yang ada brandingnya biasanya. Tapi kalau nggak ada branding, semisal kita jualan jam tangan. Nah, jam tangan itu mereknya biasa aja, nggak merek-merek mahal lah, merek-merek biasa bisa bisa pakai list. Tapi kalau yang oh mereknya itu yang sudah harganya tinggi, bisa pakai yang penjualan ini. Kalau sales atau penjualan bisa pakai yang nomor 6 ini. Tujuan iklan, sinyal utama ke algoritma, mempengaruhi siapa yang lihat iklan. Kalau salah salah pilih tujuan, algoritma bisa mencari orang yang salah walaupun audiensnya sama. Tadi kan sudah saya jelaskan kan tentang awareness, traffic, engagement, lead, advert. Jadi kalau kita mau mengiklan itu pakai yang tujuannya itu yang mengarah kemana. Kita mau jualan, semisal produk digital, jualannya ke sales, itu mas, itu kemungkinan besar itu kurang. Apalagi ke awareness, nggak ada lead yang masuk pastinya. Cuma banyak yang nge-like sama komentar aja kalau awareness. Tayangan yang banyak kayak gitu, tapi nggak ada yang masuk. Nah, tujuannya itu, jadi kita mau mengiklan apa, pakai cara apa, harus mengerti. Oh, kalau biasanya bagusnya CTWA. Oh, CTWA biasanya pakai yang engagement. Kalau LPWA itu bisa pakai lead. Oh, ini produk udah terkenal, udah banyak yang tahu. Mereknya juga bisa pakai sales kayak gitu. Jadi kita harus tahu mengarahkan produk kita dengan tujuan yang kita pakai itu. Hmm. Ini alur cerita. Alur untuk iklan atau funnel iklan itu ada CTWA, LPWA, Prom. CTWA klik iklan langsung ke WhatsApp. Jadi orang-orang yang langsung ke apa ya, melihat iklan kita diarahkan klik langsung ke WhatsApp kita. Enaknya apa? Dapat lead banyak biasanya, lebih murah, lebih simple kayak gitu. Kelemahannya apa? Kadang closingnya itu susah kalau CTWA. Soalnya kadang mau tanya-tanya dulu, kadang cuma basa-basi kayak gitu. Itu kelemahan di CTWA.
Makanya kalau CTWA rata-rata untuk closingannya sendiri itu sekitar 30 persenan. 40% itu sudah bagus kalau di CTWA. Yang kedua LPWA. LPWA, klik iklan ke landing page dulu lalu ke WhatsApp. Jadi kita ngeklik iklan di Facebook, langsung diarahkan ke landing page. Dari landing page ada tombol WA, klik langsung baru ke WA. Jadi di isi landing page itu menjelaskan tentang produk kita yang diiklankan. Misal kita mau produk tentang kelas meta ed, oh kelas meta ed 10 kali pertemuan yang diajarkan itu materinya ini dijelaskan, biayanya sekian dijelaskan. Itu lebih rinci. Jadi kalau orang-orang yang mengeklik ke tombol WA itu sudah 60% itu udah pingin mau beli atau mau belilah, intinya udah ada keinginan. Tapi kalau CTWA masih 30% orang yang mau beli atau cuma tanya-tanya saja lah ya gitu. Itu kelemahan CTWA ini. Tapi LPWA biasanya agak lebih mahal CPR. Yang ketiga form LPWA, form terus ke WA. Klik iklan ke landing page dulu, ngisi form nama, nomor WhatsApp, alamat langsung ke WA. Nah, untuk form sendiri ada beda-beda kan, ada full form, ada short form. Kita semisal langsung ke landing page, dari iklan ke landing page, di bawah itu ada ngisi form. Kalau sudah mengisi form kan otomatis, oh orang ini sudah mau beli, udah meyakinkan. Soalnya udah ngisi data sendiri kan, data customer, nama, alamat, sama sama apa nomor WhatsApp. Ada juga yang full form. Kalau full form dengan pembayarannya juga bisa. Misal pilih COD, pilih COD, ongkir juga sudah langsung otomatis biaya sekian ya gitu. Nanti CS itu tinggal follow up apakah benar ada pesan ini. Oh kalau benar udah langsung closing. Tugas CTWA itu lebih ringan. Tapi biasanya CPR itu mahal. Ini kalau pakai form biasanya, tapi jarang banget pakai form. Biasanya kalau nggak CTWA ya LPWA. Kalau form soalnya kan jarang kan, apalagi perlu diedukasi dulu. Kalau punya CS pinter, udah handal CS, bisa CTWA atau LPWA. Tapi kalau nggak ada CS bisa pakai form. Jadi CS itu nggak usah menjelaskan, tinggal tanya-tanya kayak gitu aja. Tapi resiko kalau form biasanya itu CPR mahal. Tapi untuk closingan 80 persenan closing. Misal ada lead masuk ke WhatsApp 10, 88 orang itu closing, bisa closing. Itu beda sama CTWA 10 yang masuk, paling yang closing cuma 3 itu udah bagus, paling 1 2 ya gitu. Struktur iklan. Kalau membuat iklan pasti ada struktur di bagian-bagian dalam iklan itu. Ada campaign, kampanye atau campaign, ad set atau set iklan, dan iklan atau ads. Campaign itu apa? Di situ di campaign menentukan tujuan iklan dan budget CBO. Nah, kalau iklan kita itu menaruh budget itu di campaign namanya CBO. Nah, ini di CBO berarti di campaign. Tapi kalau naruh budgetnya itu di ABO, di set adset, itu namanya ABO penempatannya. Nah, nanti untuk men-setting itu di campaign. Jadi menaruh budget itu di mana? Mau di set iklan atau di kampanye. Yang kedua, adset. Adset atau set iklan, atur target, budget ABO dan penempatan. Nah, di sini itu mengatur semuanya, mulai mulai dari penempatan, targeting, audiens, terus penempatan itu berarti mau iklan kita mau ditempatkan di mana? Facebook saja atau Facebook sama Instagram,
Itu yang milik Meta kan. Kalau di yang pernah iklan pasti tahu kalau iklan di Meta itu ada Facebook, Instagram, Messenger, network audience, satunya apa itu lupa. Ada 4 atau 5. Tapi biasanya kalau di Indonesia sendiri itu pakai Facebook dan Instagram atau Facebook saja sudah cukup. Itu soalnya di Indonesia rata-rata mainnya kan Instagram sama Facebook. Jadi orang yang melihat ke iklan kita itu banyak yang tertarik di Facebook sama Instagram. Kalau di Messenger itu jarang banget di Indonesia. Terus yang ketiga, ads iklan. Nah, iklan ini menampilkan konten. Jadi masukkan konten, copywriting, terus judul atau headline itu semuanya di set iklan dan naruh pixel juga di iklan. Nah, ini apa perbandingan apa bedanya CBO sama ABO? CBO itu budget yang ditentukan di level campaign, ABO budget ditentukan di level ad set. CBO itu berarti campaign budget optimization, kalau ABO ad set budget optimization gitu aja. Ad set campaign ya gitu lah perbedaannya. Hmm. Metrik di Meta Ads. Di Meta Ads itu ada banyak sekali metrik. Nah, ini yang yang di list ini yang biasa kami di sini untuk beriklan. Jadi yang lain sebenarnya masih banyak kan, tapi yang lain jarang kami pakai. Ini aja jarang. Paling ini jumlah yang dibelanjakan, hasil, impresi, jangkauan, klik tautan, CPR, CPM-nya belum ada ini CPM juga bisa jumlah yang dibelanjakan, total uang yang sudah dipakai untuk iklan. Jadi nanti kita muncul uang kita habis berapa, uang kita habis berapa saat kita tayang. Semisal kita budget sehari itu 100.000, jam segini oh sudah habis 50, jadi kita tahu. Nah di Facebook sendiri kadang nggak mesti ya budget 100.000, nggak mesti. Oh siang kadang masih 20.000, kadang sudah 70.000, itu pasti. Nanti malam baru ngebut, itu biasanya kalau malam itu paling bagus. Soalnya kan orang-orang itu udah beristirahat, banyak yang udah dari kerja, nganggur, banyak yang nganggur, itu banyak yang bagus lah intinya dari jam habis maghrib sampai jam 9-an itu. Tapi Kak, sama siang itu biasanya yang bagus. Tapi kalau jam-jam kerja itu biasanya lama, agak lama, iklan narik 2 jam baru spend kadang 5.000 kayak gitu. Nah, hasil jumlah tindakan sesuai tujuan iklan, misal pembelian, pendaftaran atau klik ke hasil ini nanti kita tuh hasilnya itu di mana kita bisa menaruh hasil itu dengan pixel ya. Semisal pixel kita taruh biasanya kan pakai lead di WA. Hasil itu yang terakhir, oh pakai lead atau prospek. Nah, nanti kalau semisal ada yang ngeklik lead itu berubah hasil. Jadi hasil itu berapa. Tapi kalau penjualan biasanya kalau penjualan itu yang pakai full form. Nanti hasilnya itu di full form itu pakai penjualan. Nanti kalau praktek bikin LP kan di situ bisa masukkan pixel. Nah, di pixel itu kadang kita pilih pakai apa, pakai lead atau view content atau penjualan gitu. Kita pilih. Nah, untuk menghasilkan penjualan biasanya ditaruh di terakhir tombol WA. Itu soalnya yang terakhir dari hasil itu. Kalau pakai full form kadang kan ada LP, terus ada form, klik lagi, habis LP klik lagi ada form, klik lagi baru tombol WA. Nah itu berarti yang terakhir pakai apa. Nah nanti di sini munculnya hasil. Jadi nanti kalau semisal salah
cara naruh pixelnya atau oh ini pixelnya ke view konten, nanti hasilnya ya di view konten jadi banyak kayak gitu. Bukan di tombol WA-nya. View konten kan untuk melihat landing page kita. Berarti orang-orang yang melihat landing page kita akan muncul impresi. Impresi itu total berapa kali iklan ditampilkan di layar termasuk orang-orang orang yang sama berulang kali. Ya. Impresi itu berarti or, budget kita semisal 20.000 tayang berapa kali, tayang berapa kali di orang, di akun itu biasanya kan 1.000. Nah, bedanya impresi sama jangkauan. Kalau jangkauan itu jumlah orang unik melihat iklan minimal sekali. Nah, bedanya itu pasti jangkauan lebih kecil daripada impresi. Kenapa? Karena kalau impresi itu semisal 1.000, 1.000 itu kadang orang yang sama dengan akun yang sama itu bisa melihat iklan kita 2 kali sampai 3 kali. Jadi semisal impresi 1.000, jangkauan cuma kadang 900. Berarti yang sama orang yang melihat yang 2 kali atau lebih bisa 100 orang kayak gitu. Kita juga sering kan scroll-scroll, oh iklan kita muncul lagi. Barusan tadi sore ini iklan, terus muncul lagi kayak gitu. Tapi kalau jangkauan per akun, kalau ini kan per kepala kan, meskipun orangnya sama tetap di apa namanya dihitung. Tapi kalau ini per akun, meskipun satu akun lihat iklan kita sudah 7 kali, 10 kali, tetap dihitung 1 kali dalam 1 hari ya. Itu. Makanya jangkauan lebih kecil daripada impresi. Klik tautan, klik yang benar-benar mengarah ke link atau landing page. Eh, Klik tautan ini berarti orang-orang yang mengeklik konten kita atau iklan kita di Facebook atau di Instagram. Misal ada Instagram atau di Facebook ada iklan, kita mengeklik nanti muncul klik tautan. Oh, berarti orang-orang yang ngeklik tautan itu berapa orang? Nanti kalau klik tautannya bagus, berarti kontennya itu bagus. Tapi kalau klik tautannya jelek, biasanya kontennya jelek kayak gitu. Untuk menentukan konten bagus apa enggak itu tergantung ini klik tautan. Tayangan konten jumlah orang yang melihat halaman atau konten atau produk setelah klik iklan. Nah, biasanya tayangan konten ini di kalau LPWA ya, LPWA kalau CTWA itu nggak muncul, soalnya langsung ke WhatsApp. Tapi kalau langsung ke landing page itu muncul tay- tayang, tayangan konten atau view konten. Jumlah orang yang melihat halaman atau konten produk setelah klik iklan. Jadi orang-orang yang melihat melihat LP kita itu berapa biasanya kalau semisal klik tautannya itu 100, nanti yang melihat itu pas rata-rata itu di bawahnya bisa 70, bisa 90. Nah, itu jaraknya kalau mepet itu berarti bagus. Melihatnya itu kalau jaraknya jauh dari klik konten, klik tautannya 100, tapi yang melihat cuma 50 itu kan jaraknya jauh. Itu berarti di LP-nya kurang bagus. Di landing page-nya itu keberatan atau mungkin banyak gambar atau ada videonya. Jadi orang-orang yang mau mengeklik karena muter-muter nggak sampai-sampai akhirnya keluar lagi mental. Jadi nggak masuk ke landing page kita kayak gitu. Atau mungkin sinyalnya masih error, orang-orang nggak lama akhirnya keluar sendiri. Itu untuk tayangan konten. Terus CPR, cost per resul, biaya rata-rata untuk mendapatkan satu hasil sesuai tujuan iklan. Nah, ini biasanya untuk pemula itu patokannya itu CPR. CPR-nya berapa? CPR-nya berapa? CPR semakin kecil itu semakin bagus.
CPR itu berarti jumlah yang dibelanjakan dibagi dengan hasil. Misal kita ngiklan 100.000, hasilnya 20, hasilnya 10, berarti CPR-nya 10, 10.000. Bentar-bentar. Misal ini ya, jumlah yang dibelanjakan, jumlah yang dibelanjakan 100.000, hasilnya 50, berarti CPR 5.000, 2.000 apa? Iya 2.000. Kalau 50 berarti 2.000. Kalau CPR-nya itu CPR-nya 1.000, berarti jumlah yang dibelanjakan itu biasanya sesuai dengan 100.000, berarti CPR-nya itu hasilnya 100, jadi 1.000. Oh ya, dibagi aja berarti hasilnya 50, jumlah yang dibelanjakan 1.000 dibagi 50 jadi 2.000. Misal jumlah yang dibelanjakan itu 100 dibagi 20.000, berarti 5.000 kayak gitu. Ini biasanya patokan semakin CPR-nya rendah itu semakin bagus berarti. Ini ada CPC, cost per lead, biaya rata-rata untuk satu klik tautan. Jadi orang-orang yang mengeklik tautan kita itu nanti dibagi dengan berarti hitungannya gimana ya? Ada langsung dashboard nanti, yes. Berarti klik tautan semakin CPC-nya itu besar, itu semakin bagus. Ini biasanya pakai persen. Ini CTR, persentase orang yang klik tautan dibandingkan yang melihat iklan. Nah, nanti kita langsung praktekkan saja ya. Untuk membuat metrik pas iklan nanti ada pembahasannya tersendiri atau pas evaluasi cara bahas metrik. Soalnya nggak langsung ke dashboard jadinya sulit untuk menerangkan, bingung. Nanti kita langsung cara membuat metrik ini dari jumlah yang dibelanjakan, hasil kayak gitu kan. Kalau di metrik untuk secara manual sendiri kan banyak kayak gitu. Nanti kita bisa meringkas atau biar mudah melihatnya. Udah. Langsung kita praktek cara membuat metrik pakai dashboard. Hmm. Untuk nah ini kan ini yang di sini itu namanya metrik-metrik semua ini. Biasanya ini kan yang dari metanya sendiri langsung banyak kayak gini kan. Nah ini yang ada hasil, jangkauan, impresi, biaya per hasil. Nanti kita bisa atur sendiri. Yang nggak penting kayak semisal anggaran atau strategi penawaran, tindakan, ini penayangan. Jadinya kan wah lihatnya sulit. Nah nanti kita bisa bikin dari caranya kolom kinerja, sesuaikan kolom. Hmm. Kalau sudah sampai sini ini kan yang tadi kan
Bisa diedit-edit atau dihapus atau dipindah. Misalnya ini anggaran, nggak usah edit sini, lukisan, nggak usah. Bisa dihapus, diurutkan saja ya biasanya jumlah yang dibelanjakan. Biasanya saya tak taruh yang atas, terus impresi, jangkauan, hasil. Ini bisa diulang ulang-ulang atau langsung dihapus. Tarik kalau mau ke atas bisa ditarik, diklik langsung ke pindah aja ke atas. Kalau mau ke bawah ke bawah. Hmm. Ini yang tadi belum ada. Hasil itu CPR berarti ya. Ini bisa CPC, CTR. Ini tayangan konten bisa klik. Ini nggak usah. Taruh di hasil di atas. Ini jumlah yang dibelanjakan, hasil, impresi, jangkauan, klik tautan. Nah, nanti kita bisa cari di sini, misal lo klik tautan atau tidak ada, langsung dicari aja. Ini klik tautan, tautan tadi di atas. Nah, CPM, biasanya ada CPM. Tadi kan belum ada kalau CPM itu biaya per 1.000 tayang. Jadi untuk 1.000 tayang itu biayanya berapa? Semakin kecil, biasanya pakainya persen, persen. Enggak sih pakainya uang, berarti misal 1.000 kita mengeluarkan budget 1.000 dengan 1.000 tayangan itu biasanya murah. Kalau sekitar 1.000, kadang ada yang 20.000, ada yang 30.000. Kalau udah 30.000 ke atas biasanya mahal. Kita bayar ke Facebook 30.000, cuma tayangnya itu 1.000 kali. Ini bisa dipakai. Nah, udah diterapkan. Nah, ini kan sudah jumlah yang dibelanjakan, hasil, impresi, jangkauan, klik semua, tayangan konten, biaya berhasil, CPC, CTR, CPM. Nah, untuk metrik-metrik sendiri ini cukup. Kalau ada yang lain atau menambahkan yang lain bisa. Tapi untuk saya sendiri biasanya pakainya yang ini. Dan yang ini aja jarang pakai. Paling sampai CPR aja sekian, oh, udah tahu, udah biasa soalnya. Iklan sudah tayang, semisal jumlah yang dibelanjakan 10.000, jangkauannya sekian.
oh ini kok mahal ya gitu. Udah tahu kalau udah sering iklan itu udah tahu, oh ini murah ini cuma 20.000 kok udah 3.000 tayang impresi, itu berarti iklannya murah ya gitu. Kemungkinan berarti kalau murah biasa kemungkinan besar itu CPR-nya murah ya. Soalnya banyak yang melihat, banyak juga yang mengeklik, banyak juga yang hasil. Nah, sampai sini dulu untuk materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, baca link absen sudah ada. Untuk link absennya nggak ada ya. Tolong dikasih contoh juga apa namanya? Kalau misalkan 3.000 itu berapa biayanya biasanya rata-ratanya ya? Gimana Pak? Kalau misalkan tadi 3.000 tayang contoh atau gimana tadi itu berapa biayanya biasanya kira-kira lah. Maksudnya biar dapat gambarnya seperti itu. Nggak pasti. Biasanya kadang yang 1.000 tayang itu kadang 50.000 juga ada. Tapi nanti Hmm. lama kelamaan kalau sering iklan, oh, udah dikenal. Kalau baru biasanya agak mahal. Tapi kalau udah 3 hari diiklanin terus, nanti menyusut sendiri. Yang awalnya 1 hari itu bisa 50.000, 1.000 tayangan, bisa 30, bisa jadi 20 kayak gitu. Nanti tergantung CTR itu yang tadi itu ya Pak ya. Nah, itu yang ngatur dari Facebooknya sendiri. Oh bukan kita yang mau ya? Ya, dari Facebooknya sendiri. Makanya aduh kalau CPM murah itu gimana? Mungkin kontennya kurang bagus atau gimana ya gitu. Dalam membuat iklan ini apa yang harus kita buat? Berarti kita harus buat eh, apa namanya tayangan semenarik mungkin gitu ya. Ya mungkin. Apalagi sekarang kan udah banyak yang iklan itu pakai ChatGPT. Itu kadang lumayan bagus itu iklannya, menarik. Untuk iklan sendiri tapi fotonya atau apa kadang jangan terlalu besar resolusinya itu. Kalau besar dari kamera SLR kayak gitu, kadang berat. Jadi nanti bisa CPM-nya itu mahal. Oh itu mempengaruhi ya yang gitu-gitu ya. Berarti bikin iklan yang sederhana aja ya. Ya, Ah. Pak mau tanya ya Pak, ya kalau iklan itu apakah boleh satu foto, satu video begitu? boleh boleh Pak. Itu kan buat testing aja. Jadi nanti Oh, semisal kita di set iklan, di kampanye itu satu, di set iklan satu, terus di apa namanya di iklan itu bisa dua, diduplikat aja. Nanti yang satu pakai foto, yang satunya pakai gambar. Kayak gitu. oh iya. Berarti satu kampanye set iklannya bisa beberapa gitu ya Pak ya. Mm-mm. Terus eh, tes iklan itu kita sebaiknya tes berapa hari baru kita tahu bahwa iklan kita itu bagus. Nah, betul itu, Pak. Jadi dites saja konten-kontennya mana yang bagus. Kalau bagus semua ya jalan semua. Kalau oh kontennya yang bagus ini ya yang jajarannya paling bagus itu. Yang jelek didiamin aja atau dihapus ya? Biasanya tak matiin lah buat referensi ke depannya. Nggak mengaruh juga sih. Oh, Nanti di dimatiin set tapi nggak iklannya perlu dihapus. dimatiin, nah gitu nggak hapus. Pak mau tanya Pak, kalau kita ngiklan pertama kali itu titik maksudnya bukan maksudnya harus rupiahnya berapa? Kan orang bilang katanya per hari itu 50.000 yang paling bagus. Ya, Kalau baru pertama kali itu harus di bawah 50.000 atau memang harus 50.000? nah itu sebenarnya kalau masalah testing sendiri itu kan kalau budget 20.000 itu bisa nunggu 3 hari baru kelihatan.
di bawah 50.000. Tapi kalau 100.000 satu hari mungkin udah cukup. Oh ini iklan bagus atau tidaknya itu udah langsung kelihatan. Itu sih Bu. Saya pernah soalnya ya waktu itu ngiklan untuk yang project terbaru, baru pertama kali ngiklan. Itu saya masukin perharinya 50.000, tapi nggak jalan sama sekali selama seminggu. Terus Nah, dibetulin sama teman saya, katanya ini jangan 50.000, katanya gitu. Dimasukin sama dia, diganti jadi 25.000, itu jalan. Tapi kita tetap nggak dapat lead. oh, mungkin itu settingan pas bikin kampanye itu ada kendala itu mungkin Bu. Mungkin dari eh, pi- pixelnya atau dari settingan bisa bisa jadi sih. Nanti mungkin pertemuan pertemuan kedepannya kan cara bikin iklan settingan yang benar. Nah itu nanti ikutin aja. Barangkali nanti tahu oh kesalahannya itu di mana kok nggak bisa jalan ya gitu. Oke, 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 oke. Thank you ya, Coach. Ya, Yang penting ada, ini ada rekamannya aja, Coach. Kita jadi bisa ngulang kan di rumah. ya. Kalau di Iya, B1 kan di grup ada rekamannya juga tuh. 1 sampai 10 iya. sudah ada bisa di. Hmm. Ya, oke, Coach. Thank you ya, Coach. Ya sama-sama Bu. Jangkauan menentukan nggak Pak? Jumlah jangkauan seluruh Indonesia atau per kabupaten atau apa tuh gimana? Ada aturannya nggak? Hmm. Kalau semakin luas itu semakin bagus biasanya Pak. Jadi kalau kita atur se-Indonesia, kan itu bisa jangkauan bisa diatur kan ke wilayah daerah, misal di Jabotabek cuma diarahkan di sekitar Jabotabek aja. Itu biasanya lebih mahal, soalnya kan lebih sedikit. Tapi kalau se-Indonesia itu biasanya lebih mahal, lebih bagus. Tapi itu tergantung juga dengan kontennya. Kalau kontennya tetap bagus, bisa juga murah, kayak gitu. Jadi di Facebook sendiri kalau iklan itu nggak mesti, cuma kita mengada-ngada, oh iklan kalau ini mahal, kalau ini enggak. Tapi kalau udah bagus, meskipun jangkauannya kecil itu bagus bisa. Kayak semisal biasanya kan kalau mau ngiklanin jasa kan di daerah, cuma di daerah kan. Terus ada spesifikasinya nggak sih, Coach? Kalau di Bekasi berarti cuma wilayah Bekasi saja. Soalnya kan jasa, masa jasa mau di, kita tinggal di Bekasi, leadnya mau di Jawa Timur kan nggak mungkin. Ya gimana Pak Purnadi? Kamu Nadia Atmo Ini Mas Amir. ya, Terima kasih Mas Amir. ya. Tadi kan Mas Amir menjelaskan kalau iklannya bagus, biaya murah. Gimana Kalau gimana Pak? iklan biayanya, Mas Amir, Ya gimana? halo? Halo. Tadi kan Mas Amir jelaskan bahwa kalau iklannya bagus, biasanya biayanya murah. Kalau tidak bagus, biayanya mahal. Nah, itu maksudnya bagus dan tidaknya itu apakah bikin kontennya di landing page-nya bagus atau gimana tuh? Saya kurang ngerti itu. Kalau kalau itu yang ngatur itu Meta, kadang aku pernah bikin konten itu jelek. Menurut aku aja jelek, tapi coba tak tak iklanin tetap paksa. Hasilnya kok bagus padahal iklannya kayak gini. Itu yang menentukan Facebook dan audiens sih. Kalau bagus biasanya ciri-cirinya bagus itu CPM-nya murah, bisa 1.000, 10.000 ke bawah bisa ya gitu. CPM kan yang 100 tayangan itu. Tapi kalau agak mahal, oh berarti kurang atau emang mentok di produknya kayak gitu. Kan ada produk winning, ada juga yang nggak winning kayak gitu kan. Jadi nggak harus dipaksain. Kalau emang produknya kayak gini, meskipun nggak winning, meskipun udah digonta-ganti kontennya terus-menerus, itu tetap stagnan di situ aja. Yang penting, oh
eh, diiklanin segini udah dapat hasil, ya udah iklanin kayak gitu. Oh, jadi tidak tidak berpengaruh dengan desainnya bagus dan tidaknya ya. Berarti ya Mas Amir ya. Tidak pengaruh pada usia. Gimana? Ya maksudnya tidak tergantung desainnya ya. Kalau desainnya biasa-biasa aja, kalau udah dapat list berarti bagus gitu ya. Iya, biasanya kalau kan soalnya CPM itu kan tayangan semakin murah 20.000 bisa 1.000 tayangan, orang semakin banyak yang melihat, otomatis banyak yang menyukai, banyak yang mengeklik, banyak yang hasil. Meskipun produknya kurang, tapi itu kan rasionya saja sih. Semakin orang berkunjung, semakin banyak orang yang membelinya, kayak gitu. Oke Mas, oke Mas. Pak, mau tanya lagi dong Pak. Ya, Kalau kalau CTR itu kan itu dari hasil ya, riset ya. Eh, nah, sedangkan misalnya nih produk yang kita mau jual itu sebaiknya profitnya berapa banyak baru ini cocok. Kan kalau oh, profitnya kecil kan mungkin enggak masuk ya Pak. Kalau iya, dia iya. satu kali klik 3.000, sedangkan produk kita cuannya cuma 5.000, mungkin enggak masuk ya. Iya, kalau di iklan di Facebook sendiri minimal profit atau marginnya itu sekitar 50-an, 50.000 lah. Kecuali Pak udah kalau mau jualan agar bisa hasil, kadang kan iklan nggak harus ada hasil, yang penting dikenal dulu kayak gitu kan. Mungkin nggak apa-apa, yang penting orang-orang udah mengenal produk kita kayak gitu. Tapi kalau ada kepingin hasil, ada hasil, itu minim-minimnya itu 50.000. Kenapa 50.000? Apalagi kalau produk fisik, misal kita iklan 20.000, itu 50.000 itu satu hari bisa satu closing bisa hasil, bisa masih untung ya gitu. Dalam iklan 20.000 itu bisa Iya, untung oh. ya 25 lah sama pajak kadang ada ya gitu. Apalagi kalau produk fisik kan resikonya sendiri kan nanti biaya packing, kadang kalau COD ada retur kayak gitu kan. Itu harus dihitungkan juga sih. Biasanya orang-orang yang di Facebook itu margin itu 50 sampai Iya, 100. betul. Jadi minimal 50.000 Mm-mm. ya Kalau cuannya di ya. bawah mendingan nggak usah kayak gitu. Kecuali emang produknya winning banget kayak gitu, nggak apa-apa sih. Hmm. Tapi resikonya itu kan besar banget kalau di bawah 50. Soalnya kan kita ngiklan. Iya, betul. Terus kalau kalau misalnya saya cuma untuk branding branding usaha ya, ya, misalnya branding apa Topaya usaha satu saya kerjakan iklankan 20.000 setiap hari selama sebulan branding ya. Iya. Nah, terus itu eh, hitungan CPC-nya berapa rupiah baiknya ya? Kalau pakai awareness biasanya sih murah sih Pak. Hitungannya beda lagi. Kemarin pernah tapi belum apa namanya hitung-hitungannya nggak. Soalnya kan paling ini iklan ya udah diiklanin, nggak diurusin kayak gitu. Soalnya nggak ada lead, nggak ada bagus apa enggak ya. Yang penting iklan. Orang-orang udah tahu kayak gitu produk kita. Itu biasanya pakai branding Iya, kan pakai awareness dulu kayak gitu. Misal oh, 1 bulan iklan, baru nanti 1 bulan berikutnya orang-orang udah tahu bisa langsung penjualan. Jadi orang yang iya. kemarin udah Kalau melihat, kalau awareness itu lebih kecil juga CPC-nya. lebih murah biasanya Pak, tayangannya itu. Oh, lebih murah. Ya, dibandingkan dengan penjualannya langsung ya. Ya jauh.
Eh, Oh, iya, iya. Ya, makasih, Pak. ya, ya, sama-sama. Mungkin ini Bang Abdul mau nambahin di grup ya katanya sakit. Halo Bang Abdul. Besok aja, insya Allah next Zoom. Barangkali mau nambahin Bang Dul. Nanya lagi, Pak. Lagi kurang fit, Ya, Bang Amir. Nanya lagi, Pak. Kalau misalnya kita kasih iklan supaya lancar, itu kan bisa foto, bisa video kan. Nah, mm, kalau video itu maksimal berapa detik, Pak? Supaya lancar orang ngeklik itu nggak loading aja. nah itu pokoknya saran saya itu di bawah 1 menit. Ya, Bagus-bagusnya ya bentar-bentar. 15 detik. Tapi kalau emang produknya butuh edukasi panjang, ya 30 detik lah kayak gitu. Tapi kalau semisal kita cuma iklan yang sudah orang audien udah tahu, misal iklan baju atau apa, itu cukup 15 detik juga cukup. Soalnya kan orang-orang udah tahu baju itu buat dipakai ya gitu. Gak usah jelasin panjang lebar, ini baju Oh, iya. kayak gini-gini. Cuma angelnya aja, oh ini bahannya kayak gini, modelnya kayak gini ya gitu aja. Nggak terlalu butuh apa namanya baju ya baju buat dipakai gitu. Terus terus kan situ ada itunya juga, ada copywritingnya juga kan, ada deskripsinya begitu ya. Mm-mm. Nanti bisa Nah, dimasukkan di panjang. copywriting itu. Kalau CTWA copywritingnya lebih panjang juga nggak apa-apa. Soalnya kan CTWA nggak ada LP, jadi yang panjang. Biasanya kalau ada LP landing page-nya copywriting-nya aku cuma sebatas nggak terlalu panjang. Soalnya nanti biar diarahkan ke landing page. Tapi kalau CTWA mau jelasin yang Oh panjang gitu, di iya ya. copywriting atau CTWA nggak apa-apa sih, biar orang-orang udah paham. Jadi orang yang mengeklik tombol kita udah nggak terlalu butuh penjelasan. Iya. Terus iklannya lebih mahal mana? CTWA atau landing page? Kalau lebih mahal biasanya yang lebih mahal LPWA. Soalnya kan funnelingnya beda. Kalau iklan langsung kalau CTWA iklan langsung ke WA. Tapi kalau kalau LPWA kan iklan LPWA landing page ke WA. Funnelingnya ada 3, kalau itu cuma 2. Biasanya lebih mahal di LPWA. Tetapi biasanya tergantung produknya aja sih. Kalau produknya bagus, kadang ya LPWA juga, tapi kebanyakan atau umumnya kayak gitu, Pak. Iya. Kalau ke landing page kan orang sudah teredukasi dulu, begitu masuk sudah siap belanja ya, sudah siap Iya, bayar ya. 60% sudah ingin lah kayak gitu. Nggak tahu. Tapi kalau LPWA mungkin masih 30%-an. Ada nggak paham, butuh penjelasan ini iklan apa-apa ya gitu. Iya, nanya-nanya ya gitu Mm-mm. ya. Hmm. Yang dipengaruh mahal enggaknya Ini itu ada yang pasti di harga itu. benar nggak Iya. sih? Katanya kalau iklan itu hanya 20% tingkat keberhasilannya. Benar nggak ya, Coach? Iklan apa? Iklan keberhasilan penjualannya hanya di 20%. Maksudnya 20% itu closingnya. Ya, betul. Closingnya hanya 20%. Oh, ya kalau CTWA enggak, Bu. Kalau CTWA rata-rata itu 30%, 40% itu sudah bagus. Tapi kalau LPWA itu bisa 50 sampai 60% closingan. Tapi kalau form 80% sampai 100 itu. Kalau full form. Yang 80% sampai 100 pakai apa, Coach? Full form. Jadi ada
tadi kan udah jelasin kan alur iklan itu. Berarti iklan, landing page, nanti audien yang mau beli itu mengisi data nama, nomor WhatsApp, dan alamat. Nah, itu kan orang udah serius, 80% mau jadi. Apalagi kalau ditambah langsung ada otomatis biaya dan ongkirnya juga. Itu kalau udah ngeklik, udah 90% itu deal. Tinggal kita langsung follow up. Ibu benar, jadi ini nanti datanya langsung masuk ke WA kita. Oh, ini mau beli ya gitu. Jadi formnya itu ditaruh di landing page ya, Pak? Bisa ditaruh di landing page paling bawah, bisa sendiri. Habis itu langsung bagusnya sih langsung ke landing page aja biar nggak kebanyakan panelingnya itu. Iya. Jadi ke landing page, begitu selesai ngisi data, klik, Muncul ke langsung begitu ke diklik, WA. itu masuk ke WA. Dan ada formnya juga bisa muncul. Yang Masuk diklik ke yang form nomor WhatsApp. pembayaran ya Mas? Gimana? Langsung masuk ke form pembayaran. Kalau ini formnya itu pakai apa dulu? Biasanya Dari kalau landing page, ya, form, formnya kan pakai kalau dulu aku pernah pakai OO order online langsung ke pembayaran juga langsung di situ tinggal klik datanya juga ada langsung di situ tinggal klik jadi resi. Tapi kan dilihat dulu orang-orang biasanya kan ngisi alamat itu kan ada nggak lengkap, nggak apa kurang kayak gitu. Oh ini udah lengkap langsung dicetak. Nanti bisa dimuncul di WA kita. Formnya langsung muncul di WA kita. CS-nya itu langsung ada formnya. Paham Bu Evi? ya Mas. Makasih. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ya, nanya lagi, Pak. Coach, Ya, boleh tanya Coach, kalau untuk properti itu harus bagaimana ya Coach dalam ngiklan? biasanya kalau properti itu biasanya kebanyakan yang bagus itu eh, yang pertama kan pakai video itu Bu. Videonya juga harus yang benar-benar menarik. Durasi Makanya videonya berapa lama Coach? sekitar kalau properti pokoknya di bawah 1 menit lah 30 bisa kalau properti penjelasan tentang iklannya. Biasanya kan rata-rata ini yang sering aku lihat properti di iklan di Facebook itu tayangan meskipun propertinya belum jadi nanti penjelasan daerah sama oh ini mudah dari stasiun cuma 1 kilo dari terminal cuma 2 kilo kayak gitu penjelasan penjelasan jadi orang-orang itu kan tertarik oh berarti ini tempat strategis ya gitu itu biasanya yang dimainkan di samping desain sama desainnya itu kan lokasi juga penting makanya oh lokasinya berarti ini strategis nggak terlalu apa namanya dalam stasiun aja deket terminal jalan tol itu deket kayak gitu akses kayak gitu. Itu mainnya rata-rata di situ pakai video Oke, ya Coach, thank you. ya. Tanya lagi, Pak. Kalau kita main produk, itu kan tadi kita ngambil 50.000 ya. Terus kan barangnya kita ngambil juga di Shopee. Nah, dari pengalaman Bapak, ada berapa persen orang yang itu mengcompare harga ke Shopee. Jadi ketahuan harga kita selisihnya banyak. Kadang ada juga yang kayak gitu Bu dulu aku pernah ngiklan kayak gitu bisa winning kalau sekarang udah gak berani guys soalnya rata-rata udah tahu semua dan kalau di Shopee loh rata-rata ada ya masih masih ada tapi udah jarang sekarang dulu masih aku pernah dropship oh lihat di Shopee ngechat oh bisa dropship
Bisa harga sekian tak jual mahal. Harganya di Shopee itu 35 tak jual 100 lebih. Itu masih untung aku. Mesti sering dapat lead setiap hari. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sudah jarang aku main kayak gitu. Ngambil, aduh, pingin produk digital lebih mudah. Soalnya nggak ada resiko kan dulu kan retur kan. Kalau sekarang kan kalau apa namanya produk digital kan nggak ada retur. Nah itu lebih bagus. Nah di titik terang sendiri kan dikasih produk digital juga kan. Itu bisa dimanfaatin bagi apalagi bagi para yang pemula untuk pemula Oh, jadi dikasih. yang Mm, kita tonjolkan yang gratisan itu ya, beli enggak ini yang gitu ya. ini kan produk digitalnya kan ini kan belajar kelas meta ad 10 kali pertemuan diiklanin aja nanti masukkan ke grup bimbingan itu 100% keuntungan buat bapak bapak ibu yang sudah join di sini. Iya, iya benar sih. Kalau jual 50.000 kan cuannya sudah 50.000 ya. Kan murah kan belajar meta ad 10 kali pertemuan cuma 50.000. Iya, iya Itu benar bisa sih. profit sih. Mesti untuk pemula atau apa daripada nanti ribet cari produk yang lain atau apa pakai ini dulu. Kalau udah kebiasaan kan nanti tahu lama-lama tahu arahnya. Oh, kesalahannya di sini ke sini berarti produknya bagusnya ini kayak gitu. Iya. Jadi kita satu iklan, satu produk ya Pak ya. Ya bisa. Nggak bisa multi, harus satu Bisa. ya. Kalau di dashboard bisa, Pak. Tapi kalau satu Masuk. pixel atau satu dashboard baiknya itu satu niche. Satu niche itu semisal produk digital, digital semua ya gitu. Semisal fashion, fashion semua. Jangan di sini skincare, di sini fashion. Nanti net Facebook membacanya untuk audiens itu sulit. Iklan Oh, lama jadi kelama jadi maksud jadi maksudnya satu BM, satu BM, terus satu PM. satu kampanye, satu kampanye, terus set iklan bisa bisa banyak, tapi semua satu niche, gitu ya maksudnya Pak? Nah, kalau beda-beda beda-beda produk itu beda kampanye saja, jangan disatuin meskipun beda niche. Misal Bapak Oh, produk digital, yang pertama kelas meta ad, yang kedua ya, kelas SEO, ya gitu dibedain. Nanti kan ya. tahuan, oh yang mahal itu yang mana ya gitu. Dibedain dari kampanyenya ya. Kampanye dari kampanyenya. Ya. Tapi satu satu BM kan bisa banyak kampanye. Nah, Mm, kampanye kampanye satu jual produk digital, kampanye dua jual produk fisik, bisa ya? bisa bisa. Sebenarnya sih bisa, tapi Bingung kalau nggak? bisa Pak. Tapi saran saya kalau pakai BM beda produk itu dibedain pixelnya juga. Hmm. Kalau Semisal satu produk akun digital Facebook sama bisa nggak? satu akun Facebook. Satu akun Satu akun Facebook itu Facebook dua ah, dua ini bisa nggak? nggak jelasin bentar ya, tak share dulu. Ya. Hmm. Nah ini semua itu akun Facebook. Dalam akun Facebook kan ada akun halaman. Nanti masuk ke BM atau portofolio. Nah itu portofolionya banyak Pak. Ini, 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 ini Oh, 1, 2, 3, 4 bisa banyak. Ini BM-nya banyak. Nanti lihat akun iklannya di masing-masing BM itu ada akun iklannya. Ini ada akun iklan, ada akun iklan dan akun iklannya nggak cuma satu, bisa banyak juga. Nanti di akun iklan oh gitu ya. ditautan ke halaman, halamannya bisa banyak juga dan bisa dari orang lain.
Ini yang buat bukan saya, dari orang lain, nanti di apa namanya, kontrol penuh ditambahkan kayak gitu, biar bisa mengakses kayak gitu. Ini yang punya aku sendiri, Iya. yang bikin 1, 2, 3, 3, ya 3 berarti. Itu produk digital semua atau ada fisik ya, Pak? Dulu aku main fisik, sekarang kan Nggak apa-apa lebih dicampur. hmm, nggak apa-apa sih kalau 1 BM, semisal ribet 1 BM, yang penting itu pixelnya dibedain. Oh ini Pixelnya khusus itu pixel. Cara membuat pixel kan di BM kan nanti bisa membuat pixel kan. Misal ini kan akun iklan, nanti bisa membuat pixel lagi. Nah, ini khusus pixel produk fisik, ini pixel apa, produk digital lah gitu bisa. Oh, lama ya. Sebenarnya bisa 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 sama produk tapi kan lebih bagusnya ya gitu. Apalagi kalau beda BM itu jauh lebih bagus. Tapi kalau beda BM kan nanti pembayarannya juga beda arahnya ya gitu. oh, jadi beda BM akunnya sendiri-sendiri ya, akun Iya, pembayarannya ya. akun iklannya beda. Yang Oh, satu gitu. BM beberapa akun iklan aja nanti pembayarannya juga beda. Kan Oh, pembayaran itu di akun iklan. Nah, ini iklan ya. ini Hmm. yang namanya pixel kan bisa pixel 2, pixel 1, pixel meta ad kayak gitu, bisa sendiri-sendiri. Iya, iya. Jadi kalau misalnya iklan satu kena ban, kan saldo kita kan hilang tuh. Iklan dua hilang nggak? Iklan 2, akun iklan 2. Ya, atau dia dia satu ini satu satu akun Facebook hilang semua uangnya. Kan Bapak saldo kita pernah kan ada di iklan iklan dua, iklan tiga gitu. gimana gimana Pak? Itu pixel Kan atau akun iklan? akun iklan. Jadi misalnya Ya. nih saldo kita nih, Mm-mm. saldo kita kan misalnya isi 100.000 ya untuk Mm-mm. iklan 100.000 iklan dua, 100.000 iklan tiga, ya kan? Nah, Mm-mm. masih pakai 20.000, ya kan? Nah, Mm-mm. nah, eh, kita kena ini, kena ban, jadi nggak bisa dipakai lagi kan? Nggak bisa Mm-mm. dipakai lagi. Semua iklan tadi, 3 iklan itu saldo kita hilang semua. Enggak, Pak. Kalau pakai Visa itu meskipun ke bank itu kan masih. Kalau pakai Visa kan kemarin udah dijelasin kan. Kalau pakai Visa itu berarti Facebook menghabiskan dana kita, baru nanti kita pasca bayar lah ininya. Iklan sudah berjalan kita baru bayar ya gitu. Oh, Secara gitu. otomatis kalau pakai Visa. Jadi jangan top up. Sedangkan kalau pakai Facebook itu jangan top up, pakai Visa saja. Enak lebih. Oh, Visa aman ya, pakai kartu kredit Hmm. ya. Tapi visanya yang itu Pak, yang biasa. Pakai Jago aja. Jago yang syariah juga bisa. Oh, Bang Jangan Jago. Bang Jago, jangan pakai yang visa yang mandiri atau apa. Itu rawan sih. Ya. Kadang nggak bisa, banyak nggak bisanya. Yang amannya itu Bang Jago, Oh, Jenius kayak gitu. iya, iya. Bang Jago itu kan dia link juga ke itu kan ke apa? Ke Gojek ya. Bang Jago, Bang Jago. Oh iya itu bisa ke Bang Gojek, Jago langsung otomatis ke Bang Jago itu. Langsung bikin aja gratis itu lewat Play Store itu bisa. udah ada sih, karena dia langsung nge-link kan. Hmm. Begitu ya. Itu kalau misalnya akun kita kena ban, berarti semua iklan nggak bisa jalan ya? Atau satu iklan aja nggak jalan? Nggak bisa.
Ya nanti kalau ke band sendiri akun Facebooknya, kalau akun Facebooknya yang kena ban otomatis hilang semua. Makanya itu nanti disaranin tambahkan teman untuk kontrol penuh, pakai Facebooknya istri atau teman yang dipercaya atau anaknya. Misal akun ini ke ban Facebooknya Bapak, bisa digunakan oleh akun anak Bapak itu. Oh, gitu. Mm-mm. Nanti Jadi nanti, ditambahkan aja. oh gitu. Bisa lebih dari satu, teman. Bisa, 5 juga bisa. Oh, gitu. Nah, Iya, di iya. sini sendiri kan banyak itu yang bisa mengakses akun dari produk TTK sendiri. Tester ada 4, belum yang dulu-dulu kadang masih bisa. Iya, iya. Berarti kita bisa akses dong dari anu ya, pakai pakai akun lain dan pakai handphone lain ya. Hmm, Tapi baiknya di desktop ya, kalau mau iklan ya, ya, di laptop ya. di laptop. Kalau di HP kayaknya sih bisa, tapi sulit lah. Pengaturannya itu nggak lengkap di Facebook. Ada beberapa yang nggak bisa ya gitu. Iya, iya. Jadi intinya produk digital yang paling bagus lah ya. Ya, menurut saya sih selama produk digital itu, soalnya mikir dulu itu kan meskipun dapat untung, tapi kan kalau retur itu kan bahaya. Dari, semisal kita udah mengiklan, HPP cuma 50.000, nanti kena retur, Ya, biaya biaya bisa 35, nanti kita bayar 35 ke ekspedisi. Waduh, nambah rugi kayak gitu. I- Iya, betul Dan sih. cairnya juga lama, kadang kan nunggu nunggu perjalanan, meskipun sekarang sudah closing, nunggu sampai dia bayar ke kurir, baru nanti uangnya bisa langsung masuk ke rekening atau ke platform platform pihak ketiga. Tapi kalau kalau digital kan closing langsung dapat bayaran, enak, Iya, betul. Kan? nggak ribet. Iya, iya, iya. Makasih ya, Pak. Ya sama-sama, ada yang ditanyakan lagi, kalau sudah saya akhiri ya. Eh, untuk pertemuan pada siang hari ini, apabila dari awal sampai sekarang ada penjelasan yang belum dimengerti atau kesalahan baik dari ucapan, sengaja atau tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi para bapak-bapak ibu sekalian. Nah, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya.